Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di review alat-alat barber. Kali ini yang akan kita review adalah trimmer dari WMark atau WMark. Ini cukup spesial ya, karena produk ini saya baru tahu kemarin, kemudian langsung melakukan order, dan ini barangnya baru sampai, langsung bikin video ini untuk bahan review. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita akan lihat dulu kemasannya ya. Di box depannya ada keterangan apa aja sebelum nanti kita buka dan lihat isi di dalamnya. Satu, ada tulisan WMark Trimmer Master. Kemudian Global Universal Voltage Travel and Home, Rounded Edge Blade, Quick Charge 2,5 jam, 1400 mAh untuk 240 menit, jadi sekitar 4 jam. Dicas selama 2,5 jam, dia bisa dipakai selama 4 jam. Ada LED power and speed display-nya juga. Oke, cukup menarik keterangan di depannya. Kemudian di belakang ada keterangan stainless steel blade, super sharp, jadi super tajam dan low noise, suaranya nggak terlalu berisik. Long life motor, jadi awet ya, motornya, mesinnya itu awet. With LED battery capacity display, jadi ada LED baterai kapasitasnya, nanti dia menerangkan tentang persentase kekuatannya tinggal berapa persen. 4 level adjusted cutting speed. Ini menarik nih. 4 level adjusted cutting speed ini menarik karena di keterangan bawahnya ada dalam tanda kurung itu 5.500 sampai 7.000 RPM, yang artinya settingan RPM-nya dia bisa ditambahi dan dikurangi di antara nilai 5.500 sampai 7.000. Kemudian ada two power supply modes, yang artinya dia bisa dicas dengan dua cara ya, yaitu USB charge dan adapternya. Lithium battery 1400 mAh, 2,5 jam full charge-nya, dan dipakai untuk 240 menit sama seperti tadi. Cord and cordless use, jadi bisa digunakan cordless tanpa baterai, yaitu dengan cara dicas sampai full kemudian digunakan, dan bisa juga dipakai tersambung dengan cas. Ini menarik karena nggak semua tipe trimmer bisa seperti itu. Kemudian di sebelahnya ada lagi keterangan T-style wide blade, yang artinya blade-nya ini dia wide, lebar, dan T-style. Kalau ingat-ingat T-style ini, saya ingat-ingat produknya Wall ya, yaitu Wall Detailer. Dia juga tipenya seperti itu, T-wide. Oke, selanjutnya setelah kita review kotaknya, kita akan lihat penampakan di dalamnya. Ada apa aja? Yang pertama ada buku panduan manual. Ini standar, semua produk biasanya ada seperti itu. Ada charge adaptornya, ini yang tipe standar juga. Kemudian ada tambahan kabel USB charge. Jadi ketika kalian tidak ngecas pakai ini, tapi pakai ini, pakai kepalanya USB charge yang buat ngecas HP kalian, ini bisa ya. Lalu ada 3 guidecom, ada nomor 1, 2, dan 3. Dia ukurannya yaitu 2 mm, 1 mm, dan 3 mm. Jadi 1, 2, dan 3 mm. Kemudian melalui tambahan perlengkapan lainnya standar, ada sikat, kemudian oil. Ini standar banget, semua produk kebanyakan juga ada. Oke, lalu kita menuju ke trimmernya. Oke, kita bahas trimmernya. Ini masih ada pelindungnya warna hitam. Nah, kemudian secara body ini mengingatkan saya pada bentuknya tipe trimmer dari Kemi 5021 dan 5026, kurang lebih hampir sama seperti ini. Tetapi bedanya adalah ini bodinya berwarna hitam doff di bagian belakang, ada warna hitam shiny di depan, dan ada tambahan unsur warna chrome, plastik chrome ya. Tapi cukup menarik, dia jadi terkesannya mewah. Ada tombol on off-nya di tengah ini. Oke, ketika nyala ada keterangan displaynya soal persentase baterai, dan juga ada RPM-nya ya. Jadi kalau produk lain biasanya cuma ada presentasenya aja, ini selain presentase juga ada RPM-nya, dan seperti keterangan di kotak awalnya tadi, ini RPM-nya bisa ditambahi. Dari ini 5.500, ketika kita tekan plus, dia jadi 6.000, ditekan plus lagi jadi 6.500, ditambah lagi bisa sampai 7.000. Mungkin
bisa didengarkan suaranya ya. Saya akan dekatkan sedikit ke mic saya. Ini saya kurangi. Jadi ada 4 perpindahan dari 5.500 ke 6.000, 6.500 dan 7.000. Oke, cukup menarik ada ide seperti ini karena menurut saya nanti masing-masing perpindahan RPM-nya itu bisa menyesuaikan kebutuhan kita ya. Jadi untuk kebutuhan misalkan bikin fade yang dia permukaan garapnya itu butuh agak kerja ekstra karena medianya itu lebar, ya kalian bisa tingkatkan ke kecepatan yang maksimum seperti ini supaya performanya jadi baik. Kemudian kalau misalkan baterainya tinggal sedikit dan kalian jauh dari kelistrikan, misalkan untuk kegiatan cukur outdoor atau panggilan, kalian bisa rendahkan ke 5.500. Ini sudah cukup motong kalau menurut saya. Untuk finishing bikin-bikin garis di sini atau bikin line-line yang standar saja 5.500 juga menurut saya sudah cukup. Kemudian yang menarik tadi ketika saya menjelaskan soal bodinya dan warnanya adalah dia menyatu ya, tidak ada jadi layar display yang khusus. Dia langsung menyatu sama bagian yang hitam ini. Jadi kalau dilihat seperti ini dia nampak polos, ketika dinyalakan langsung muncul displaynya. Itu menarik. Oke, selanjutnya bahasan tentang blade-nya. WMAC ini salah satu merek yang saya cukup senang sekarang karena dia sebelum produk-produknya seperti trimmer dan clipper itu beredar, malah lebih dulu spare partnya dikeluarkan. Jadi banyak sekali spare part blade produknya dari WMAC, dan produk ini saya pernah pakai untuk mengganti blade saya yang sedikit ada masalah, yaitu blade-nya detailer dari Wall, dan itu pas, dia presisi banget. Jadi baik ukurannya ataupun sistem di pemasangan di dalamnya dia sama. Untuk ini saya belum pernah bongkar, tetapi kalau misalkan melihat stok yang kemarin saya pasang, mungkin ya sekali lagi mungkin bisa sama. Tapi saya belum cukup tahu secara spesifik. Nanti mungkin saya buatkan video selanjutnya yang membahas spesifik tentang itu. Dan seperti keterangan di boxnya awal, tipe ini adalah tipe wide ya. Tipe wide, jadi cukup lebar dibandingkan trimmer-trimmer yang lain. Oke, mungkin sekian dulu unboxing atau review dari saya tentang produk WMAC trimmer ini. Tentunya kalau saya hanya mereview satu produk, biasanya kita tidak bisa bikin perbandingan. Video berikutnya adalah video perbandingan ini dengan produk-produk yang lain. So, jangan kemana-mana, jangan lewatkan video-video terbaru dari saya. Dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like. Kemudian apabila masih ada banyak pertanyaan tentang video ini atau penjelasan saya yang masih kurang jelas, bisa bertanya di kolom komentar, saya pasti akan menjawabnya. Lalu apabila video ini dirasa oleh kawan-kawan sangat bermanfaat, jangan lupa untuk di-share kepada teman-temannya, dan untuk tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Sekali lagi, apabila teman-teman tertarik dengan produk yang baru saya review dan bertanya-tanya di mana untuk bisa bertransaksi dan membeli alat ini, maka nanti di kolom deskripsi akan saya sertakan link ya, di mana linknya itu akan mengarah ke Instagram saya dan WhatsApp saya. Kalian bisa tanya-tanya lebih detail di sana tentang ketersediaan barang dan harga. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai referensi buat teman-teman sebelum melakukan transaksi dan memilih clipper atau trimmer apa yang cocok buat kalian. Dan apabila kalian tertarik untuk melakukan transaksi, nanti kami akan menyertakan link pada kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa lihat di sana. Itu terhubung dengan Instagram dan WhatsApp saya. Kalian bisa bertanya tentang ketersediaan stok dan harga di sana. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Sekali lagi untuk teman-teman supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami, jangan lupa untuk subscribe.